Yes, dan inilah dia untuk match pertama game kedua kita dengan ada head to head presented by BCA untuk Okta dan juga Muna. Oke, sebenarnya sama-sama hero range, punya area of effect yang besar juga. Namun perbedaannya adalah yang satu burst damage, yang satu ngasih DPS. Ada efek slow, ada mini stun, berbeda dengan Cross of Crow yang kita tahu dia punya power clear lebih cepat ya untuk Varsha itu sendiri. Karena Yves juga sempat kena ada nerf juga untuk Void Crystalnya, Void Blast-nya. Itu agak sedikit diperlambat untuk clearing. Iya, cuman masalahnya ini mengambil Varsha cukup riskan sih ya. Karena memang cukup banyak hero yang bisa menuju ke arah lini belakang, baik itu Benedetta ataupun dengan Hellcurt-nya. Dan belum ada agresi lagi seperti di game yang pertama tadi, di mana Vitar sekarang bermain cukup aman juga. Dan cukup aman untuk Milo, sekarang akan coba kontes ke area Little Wanderer yang pertama. Bergerak dari bagian bawah, Fazisten terlihat coba untuk gabung ke dalam pertempuran, tapi ya meninggalkan lini bawahnya. Walaupun pengambilan Varsha ini juga tadi sebelum adanya Hellcurt ya. Iya. Jadi Hellcurt menjadi sebuah jawaban dan gangguan sudah mulai terjadi. Ian yang kembali bermain secara agresif, Retribution udah dibuka juga untuk mencuri satu buah jungle yang dimiliki oleh Milo. Iya, dan Milo ini under lagi loh. Kondisinya meskipun buff bisa diamankan. Masalahnya sekarang Lava Golem dan juga Fire Beetles-nya diambil sama RRQ Senna. Satu-satunya creep yang tersisa ada di bagian bawah, Horn Lizard, tapi sepertinya Don dan juga Veter engage ke arah bagian depan sana, mencoba mendapatkan last hit-nya, tapi sepertinya terjebak, masih ada Shadow Transition, dan bahkan flicker dari Okta, nggak flicker bahkan, dia nembus dengan Wings by Wings-nya dan membuat pick off yang didapatkan oleh RRQ Senna dan first blood presented by BCA untuk RRQ. Yap, itu dia damage besar ya, early yang bisa dipegang oleh RRQ Senna. Dengan adanya pergerakan dan Turtle Cam presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah muncul. Yang dimana harusnya dengan keunggulan yang bisa dia secure sama RRQ Senna, setup udah dilakukan kembali. Terlihat dengan adanya attack speed dari Ian yang bahkan ini attack speed natural di dalam dirinya ya. Bisa mengamankan Turtle Lane presented by BCA. Ya, dan meskipun membawa tipikal jungle yang berbeda ya, tapi lagi-lagi Milo ini di press abis-abisan. Wow, di area atas Circle Eagle dan juga Dark Falls sempat di pop up, tapi iya Sierra somehow dia masih selamat. Shadow Transition, Deadly Stinger digocek oleh Veter, dan Veter mencoba untuk escape dengan backup yang dilakukan dengan guiding wind, dan kali ini Ralin yang terjebak, dia udah nggak punya flicker, dan bahkan Ralin satu bar HP masih cukup tanky. Masih aman aja karena Ralin ya masih cukup durable juga untuk bertahan, dan lihat bagaimana gerak dari Donnya ini udah bisa makan dua lane. Ini udah kesepakatan harusnya ya. Iya. Okta, lane tengahnya gue makan ya. Nah, berbeda dengan oke lah dari Fazisten dengan Benedetta dia bisa mirror lane jauhnya juga. Cuman berat buat Fazisten bisa makan dua lane kayak Don. Apalagi Don juga kan nahan doang, dia stacking juga dalam tubuhnya karena feeder attack. Ternyata di area top lane sudah mulai masuk Yunea kali ini. Akankah dia bisa bertahan, tapi Torn Apart Memory ternyata damage-nya masih belum cukup karena HP dari teman-teman RRQ Senna juga masih terlalu tebal. Sehingga dirinya pun harus hilang di tangan teman-teman RRQ Senna. Ya, dan lagi-lagi kita lihat early game yang dipegang oleh RRQ. Yans sudah mulai invasi terus-menerus ke arah Horn Lizard di bagian bawah. Dan akan membuat nantinya dari Milo ini struggle untuk bisa mengejar ketertinggalan level yang dia alami. Sementara di bagian tengah masih belum ada inisiasi yang coba dilakukan sambil menunggu mungkin neutral objektif yang kedua di 30 detik yang akan datang. Oke, dan sejauh ini Gold Lead bisa dipegang juga dan masih dengan adanya distraksi untuk membuat dari segi lane jauhnya kepegang sama Don. Don gak ada di fight gak apa-apa. Sedangkan dari Fazisten yang dia punya area besar juga dengan Final Blow plus juga Petrify. Ini makin berat lagi karena sekarang tabrakan sudah mulai terjadi kembali. Di mana seorang Ralin kembali menjadi korban Circling Eagle dan juga Heavy Crossbow sudah diamankan oleh RRQ Senna. Ya, dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 hadir di area atas, tapi Veter di engage. Alektofana Blow, Fazistain masih bisa menghindar, bahkan dirinya sekarang akan coba ditangkap. Force of the Queen dari Toy masih fokus mendapatkan Turtle yang kedua terlebih dahulu, dan gangguan dari Don ini udah mulai kerasa di jungle dari Milo. Yes, dan Turtle Lane presented by BCA untuk RRQ Senna menjadi turtle yang kedua untuk mereka. Dan ini perbedaan dari segi XP lane-nya. Yang satu punya sisi power. Jadi agak berat, tapi Mona yang ternyata berhasil untuk ditumbangkan di tangan dari Ian. Part bomb dicuri juga, ada double kill. Presented by BCA pun sudah diamankan dari seorang Ian. Dan presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5. Wow, dan hampirnya mendapatkan chain kill ketiganya ya. Tadi Ian. Sekarang udah nggak ada gold platingan. Dan bahkan Ralin ini dipaksa harus mundur dulu
merelakan alter turret mid lane sebagai turret pertama yang didapatkan. Tapi belum stop, lihat Decimate Kill ini belakang, ada Petrify yang dibuka dan akhirnya tershutdown Yans dengan adanya kombinasi dari Petrify dan juga Deadly Stinger Milo. Ini memang terlalu dalam juga sih ya Iya. dari sebuah inner turretnya, dan kita akan melihat terlebih dahulu nantinya dengan apa yang terjadi dalam waktu singkat karena replay presented by Samsung Galaxy, di mana momen-momen yang begitu crucial tadi ya, ada double kill secure oleh Ian karena purple buff-nya dicuri. Oke lah, junglernya juga hilang, namun dengan adanya momen tersebut outer turret hancur, namun Ian masih ingin lebih ternyata ya. Iya, dan setidaknya ada point kill lah yang didapatkan oleh Garuda Elite. Masih didominasi oleh RRQ Senna, leading sekitar 4.000 gold sebelum adanya turtle yang ketiga. Dan sekarang top lane, mid lane sudah hancur, sudah ada 3 member juga di bagian bawah yang bersiap. Veter lagi-lagi menjadi Visions untuk RRQ Senna di bagian depan. Terlihat ada Ralin dan juga Yunoya, tapi mampukah mereka mempertahankan bottom lane turretnya? Okta di bagian belakang mempersiapkan positioning untuk memberikan damage dengan Feather Eye Strike. Yes, dan lihat bagaimana dari Fazisenya juga sulit banget untuk bisa melakukan adanya split push. Tadi dia mau coba untuk ngancurin alter top turret, cuman langsung di mirror lagi sama Donnya, dihantuin terus menerus sehingga tidak bisa dimaksimalkan adanya split push power dari seorang Benedetta. Terlihat kali ini udah ada double buff juga, tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah muncul menjadi turtle yang ketiga, harusnya akan menjadi perfect turtle untuk Ian. Ya, tapi sekarang Daniel Falls dan coba untuk Deadly Stinger, tapi masih gagal untuk mendapatkannya. Dan Turtle Slain, presented by BC untuk RRQ Senna. King Eagle dibuka, mau mencoba untuk melarikan diri, masih bisa selamatkah? Tapi ternyata Ralin yang terpick off. Dan kali ini bergerak secara bersamaan, meskipun terlihat ada cutting mini yang dilakukan oleh Fazisten di area atas. Ini mereka dari Garuda Elite akan kehilangan after turret bottom lane-nya. Itu Feather Eye Strike tadi kena Cyclone Eye ya, bisa jadi geser, namun ada kembali pick off yang terjadi di dua sisi yang berbeda juga. Ada Milo yang harus hilang untuk ketiga, kalian gak akan dikasih pulang, gak akan dikasih space lagi untuk bisa melakukan split push ya, karena ternyata Okta sudah mulai hadir untuk bisa menjebak Fazisten. Mau kemana? An eye for an eye, dan juga kali ini Feather Eye Strike pun tidak bisa membuat Fazisten selamat dan harus hilang untuk kesekian kalinya. Wow, dikejar dari atas sampai bawah dan membuat point kill tambahan pastinya untuk RRQ. Sekarang mereka sudah mulai nih menuju ke arah mid lane turretnya. Garuda Elite cukup struggle ya. Meskipun membawa sosok high ground dari Gift itu sendiri, mereka nggak bisa sih untuk bisa menahan pressure yang terus-menerus diberikan oleh RRQ Senna. Inner turret kedua berhasil didapatkan dan sekarang Ralin yang terlihat mencoba ditangkap dengan Ashura Aura. Wow, Ralin digagalkan dengan Mortal Coil on wardnya dan itu timingnya tepat banget. Yap, itu pas banget ya. Dan kali ini kembali ada Feather Eye Strike memberikan damage yang cukup besar. Killing spree diamankan oleh Okta. Lihat bagaimana ada Feather Eye Strike yang mulai maju juga dengan adanya Guiding Wind. Kombinasi yang sering juga kita lihat untuk adanya Matilda di season-season kebelakang ya. Iya, dan itu kombinasinya serem banget sih. Jadi Okta nggak perlu pakai flicker memang, tinggal konekin ke arah Guiding Wind aja dan dia bisa bergerak untuk repositioning dari Feather Eye Strike-nya. Dan sekarang Garuda Elite udah dikurung nih. Mereka nggak dikasih chance sih. Don aja udah bingung nih, siapa yang bisa pick off Don di menit ke-8 dengan kondisi under dari Garuda Elite. Yes, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah muncul. Lord yang pertama kembali masih belum ada turret yang bisa dimiliki oleh teman-teman dari Garuda Elite. Fazisten yang tadi udah berusaha lari-larian, dia harus ke pick off untuk pertama kalinya juga. Ini makin berat lagi untuk bisa melakukan pergerakan, apalagi visionnya udah makin sempit. Terus juga gak ada yang bisa ngepanis dari Don. Lalu ya, dengan adanya Lord Slain, kali ini bisa diamankan untuk Ian tanpa ada gangguan. Lihat bagaimana Feather Eye Strike dan juga Guiding Wind mengejar pemain-pemain dari Garuda Elite. Wow, mencoba membalikkan dengan real world manipulation, tapi kali ini berhasil escape semua player. Karena memang lagi-lagi Guiding Wind sih. Ini kuncinya banget untuk RRQ Senna. Ketika mereka terjebak di dalam real world manipulations, bisa escape. Ketika Feather Eye Strike dibuka, bisa dimajuin pakai Guiding Wind. Jadi susah banget untuk Garuda Elite nih bisa memenangkan team fight-nya. Iya, Varsnya nggak bawa flicker gak masalah berarti ya untuk sekarang. Dengan adanya Purify dia bisa immune juga dengan adanya sisi power. Mungkin nanti yang dikejar sama Milo-nya. Karena dia masih punya Wings by Wings aja itu udah jadi escape tools yang mahal. Terutama ada Guiding Wind lagi. Bahkan bukan cuma sekedar buat defensif. Ini buat ofensif juga. Dan Garuda Elite kali ini masih mencoba untuk bertahan dengan adanya pemain-pemain mereka terlebih dahulu. Karena lihat bagaimana Fazisten dengan Electavana Blow-nya nge-clear wave secepat-cepatnya. Namun base turret tidak terelakkan. Ya, ada di bagian bawah ada Don yang terlihat 1v1. Tapi sepertinya memukul mundur Milo. Dan bahkan kali ini Lord masih cukup ada meskipun berhasil dihilangkan. Dua base turret
berhasil didapatkan tapi sudah mulai masuk ke dalam area base dari Garuda Elite. Dark Knight Falls, fokus, tapi lihat, Veter gak bisa untuk selamat. Reward Malprecious yang dibuka membuat Don dalam bahaya. Tornado Memory sudah di pop up, jadi dia gak ada lagi chance untuk bisa mempick off Don yang tadi kehilangan cukup banyak HP. Iya, base turret dari bawah juga ternyata masih belum berhasil untuk dihancurkan ya setelah adanya defensif yang dilakukan oleh Garuda Elite. Walaupun sekarang invasi jungle masih terus terjadi, tidak akan ngasih kendor ternyata dari Arcusena. Mereka menantikan dua wave yang akan berjalan bersamaan di arah top dan juga bottomnya karena perlahan-lahan kali ini Toy sudah mulai menghancurkan base turret dan semuanya sudah rontok. Ya, tapi harusnya dengan gak ada super wave minion, ini disengage dulu sih, nunggu objektif selanjutnya. Mereka udah puas lah, lagi-lagi kita dejavu sama di game yang pertama ya. Dengan adanya Lord yang pertama saja, 3 turret dihancurkan, tapi terlihat Onward Shatter kombinasi karena Don. Tornado Memory gagal, Light of Blow di bagian belakang, pasti Stain masih gagal untuk bisa mempick off Don dengan regen HP yang dia miliki. Yes, dan wah terlihat dari segi itemization ya, harusnya yang bisa dapetin damage besar untuk Donnya ada di tangan dari Yunoya dengan adanya penetration di sana, ada Heptasis dan juga Malefic. Namun defensif dari Donnya juga udah cukup banyak, dia punya band armor, dia punya dominance dan ternyata Necklace of Durance yang diamankan oleh Mona karena Ralin pun kali ini tidak bisa kemana-mana lagi. Ada Guiding Wind yang kembali mengejar di belakang dan di-flickerin aja karena double kill presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah diamankan oleh Toy. Wow, itu timingnya tepat banget sih. Dan Arcusena akan coba memaksakan lagi ke arah base karena Garuda Elite menyisakan hanya 3 membernya saja. Dengan wave minion di area atas, Auto Blow untuk clearing minion secepat-cepatnya. Tornado Memory bahkan dibuka dan berhasil setidaknya mengantisipasi base invasion yang dilakukan oleh Arcusena. Dan benar-benar sih ini momen dimana Lord Camp lagi-lagi kita lihat di bagian bawah yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 yang akan didapatkan oleh Arcusena kembali. Ya tadi lane bawahnya agak kedorong sih, tapi Lordnya untungnya deket sama lane bawah, jadi nggak terlalu jauh juga gerak dari RRQ-nya. Namun ada space yang dimanfaatkan oleh Milo karena nggak mau ngontes juga karena Lord's Lane presented by BCA kali ini sudah diamankan kembali untuk Ian. Wow. Di area atas Milo cari objektif ya dengan split push yang dia coba lakukan. Masalahnya Don sudah aware dan dia langsung menggagalkan inisiasi yang dilakukan dari Milo tersebut. Sementara Garuda Elite nih, apakah akan ada Lord yang bisa menghancurkan base lagi seperti di game pertama tadi? Kita ingat tadi benar-benar cuman di Lord yang kedua, ini udah diacak-acak banget. Dengan base yang cukup terbuka sekarang, ini kemungkinan bisa menjadi game yang didapatkan oleh Arcusena kembali. Dan 3 lane yang bakal coba untuk langsung dikawal juga walaupun memang Lordnya agak lebih cepat nih ya dibanding 2 lane-nya. Tapi ternyata masih coba untuk didorong bersama-sama. 3 lane push yang akan harus dihadapi oleh Garuda Elite. Kali ini lihat bagaimana heavy crossbow damage yang terlalu menyakitkan Vitar Guiding Wind ke arah belakang dan juga Circling Eagle. Tapi Tornado Memory dari Yunoya gagal untuk bisa melakukan defensif karena Arcusena berhasil untuk bisa mengamankan 2-0 tanpa balas. Wow, pembukaan hari ketiga yang kita saksikan dengan clean sweep di tangan sang raja RRQ Sena. Dan luar biasa kemenangan yang begitu cepat dan victory presented by BCA untuk RRQ Sena.